Beberapa waktu belakangan ini, ada berita dan isu yang lagi heboh nih tentang Bitcoin. Kali ini adalah tentang Bitcoin Spot ETF. Di video kali ini, kita akan bahas beberapa hal tentang Bitcoin Spot ETF yang akan jadi salah satu momen penting, gak hanya di sektor kripto aja, tapi juga sektor keuangan dunia. BlackRock, the largest asset manager in the world, filed to offer a spot Bitcoin ETF. Asset management giant BlackRock took the first steps yesterday to launch a spot Bitcoin ETF, filing an application with the SEC to launch the iShares Bitcoin Trust. This is all about sentiment, right? BlackRock filing for a Bitcoin ETF is a huge moment. Would you bet against BlackRock? No. You know, they're the BMO. Sebelumnya, kita harus tahu dulu tentang ETF dan apa itu ETF. Dalam bahasa sederhananya, ETF atau Exchange Traded Fund adalah paper aset yang di-backup oleh aset tertentu. Bisa dalam bentuk komoditi, emas, saham, bahkan indeks. Kalau di komoditi nih, ada kedelai, gandum, jagung, ataupun minyak. Kalau di saham dan indeks, ada ETF saham perusahaan teknologi, ETF saham perusahaan energi, ETF saham perbankan, bahkan juga ada ETF saham syariah dan ETF LQ45 kalau di Indonesia. Dengan adanya ETF, kalau di komoditi, investor ataupun trader nggak perlu lagi beli barangnya secara fisik, tapi cukup hanya dalam bentuk surat ETF-nya aja. Kalau di saham ataupun indeks, investor atau trader nggak perlu pusing-pusing lagi beli saham secara satuan. Investor ataupun trader ibaratnya bisa beli sekumpulan saham dari satu kategori tertentu atau sama. ETF secara langsung mempermudah investor ataupun trader untuk punya aset-aset tersebut. Kenapa mempermudah? Karena kalau di komoditi tanpa ETF, misal mau beli emas nih, ke Pegadaian atau toko emas. Kemudian emasnya dibawa pulang dan disimpan sendiri. Lalu kalau mau dijual, dibawa lagi ke Pegadaian atau toko emas. Dicek keasliannya, baru bawa pulang uangnya. Itu kalau emas, gimana kalau minyak ataupun kedelai? Sangat ribet kan? Sehingga dengan cukup pegang ETF-nya aja atau suratnya, kita secara legal statusnya sah terjamin sudah punya itu. Nah, kabar baiknya, Bitcoin juga akan segera diterbitkan ETF-nya, yaitu Bitcoin Spot ETF, meskipun di Oktober 2021 atau 2 tahun yang lalu, Bitcoin ETF dalam bentuk futures udah diterbitkan. Tapi dibandingkan Bitcoin Spot ETF, hype market, karakter, dan jenisnya jelas beda. Nanti kita akan jelaskan juga apa itu Bitcoin Futures ETF secara singkat. Jadi balik lagi, Bitcoin Spot ETF ini sifatnya tinggal tunggu waktu aja. Karena dalam waktu dekat akan segera disahkan oleh Securities and Exchange Commission atau SEC. Apalagi, kepala SEC saat ini, Gary Gensler, bukan orang asing dan bukan orang baru di dunia kripto dan blockchain. Beliau paham banget kripto dan blockchain, karena merupakan seorang profesor di bidang blockchain dan juga mengajar di MIT. Bisa disimpulkan bahwa Bitcoin ETF ini adalah paper aset investasi Bitcoin melalui sekuritas tanpa kita harus punya Bitcoinnya secara langsung. Dan harga Bitcoinnya juga akan berdasarkan harga di market spot secara real time. Dan kelak, dengan perdana diterbitkannya Bitcoin Spot ETF, otomatis juga akan ngebuat beberapa kripto lain bisa turut diakui dan dibuktikan memiliki value melalui surat ETF, serta bisa diperdagangkan ke market lewat ETF. Ini juga akan membuka lebih besar ruang bagi investor dalam skala lebih luas untuk peroleh exposure memulai investasi Bitcoin dan kripto. Ya jelas penting, Bitcoin Spot ETF ini penting banget. Karena gak semua orang tahu caranya untuk beli Bitcoin di spot market. Terutama untuk mereka, orang-orang yang generasinya ada di atas kita. Seperti generasi orang tua kita misalnya. Dengan Bitcoin Spot ETF, mereka setidaknya akan merasa lebih aman investasi Bitcoin karena sudah diregulasi, terjamin, dan bisa dibeli tanpa repot di sekuritas pilihan mereka. Mereka
juga nggak usah mikirin hal-hal yang bakal terpengaruh karena adanya faktor daya ingat, seperti lupa key phrase, password, two key factor, dan lain-lain. Mereka yang nggak paham tentang Bitcoin dan kripto, tapi tetap mau investasi, tinggal klik beli aja tanpa repot. Selain itu, dengan adanya Bitcoin ETF, para institusi dengan dana besar juga bisa melakukan diversifikasi investasi pada Bitcoin. Misal, manajer investasi pengelola dana pensiun bisa memilih Bitcoin dalam bentuk ETF. Dengan ETF, manajer investasi nggak perlu pusing tentang potensi serangan hacker, pengelolaan cold wallet, atau mungkin lupa password yang harus diganti tiap periode tertentu. Bitcoin ETF juga bisa meminimalisir, bahkan menghilangkan banyak hal yang jadi kekhawatiran banyak orang dan pihak yang nggak ngerti berbagai istilah teknis tentang kripto. Misal, potensi kemungkinan akun yang kehack, exchange-nya bangkrut, lupa key phrase, harus pakai VPN, cold wallet-nya rusak, khawatir nggak bisa diwariskan, dan masih banyak lagi. Jadi, Bitcoin Spot ETF ini penting banget, karena akan membuka kesempatan untuk orang-orang yang saat ini masih skeptis, mempertanyakan tentang Bitcoin, mau beli tapi ragu, mau beli tapi khawatir belum terregulasi, bagaimana perlindungannya, atau generasi orang tua kita, generasi tua yang mayoritas lebih konservatif. Dan juga memberikan kesempatan kepada institusi besar dengan alokasi pengelolaan dana masyarakat yang besar untuk masuk. Ketika ada Bitcoin ETF, dan semakin banyaknya investor dan peminat, maka kustodian, broker, dan manajer investasi akan beli Bitcoin di spot market. Ini otomatis membuat hukum supply and demand berlaku, yang membuat harga Bitcoin gak hanya akan to the moon, tapi sampai ke Pluto. Jadi, Bitcoin Spot ETF yang akan diterbitkan adalah main show yang ditunggu terutama oleh para hodler Bitcoin dan kripto. Karena dengan terbitnya Bitcoin Spot ETF, berbagai faktor juga akan turut mengikuti, seperti global adoption, diterima lebih luas sebagai alat pembayaran, menjadi devisa negara, dan lain-lain. Kalau untuk kita yang paham Bitcoin dan kripto, belinya ya di spot market aja. Tapi untuk kita atau teman-teman kita yang profil resikonya konservatif, tapi tetap mau investasi Bitcoin, nantinya akan ada pilihan untuk bisa beli ETF-nya. Ibaratnya, kita beli Bitcoin tanpa perlu lagi mikirin sisi keamanan ataupun diribetkan dengan beberapa hal, seperti yang udah kita sebut sebelumnya. Tadi kita udah sebut sekilas Bitcoin Futures ETF di awal video, dan antara Bitcoin Futures ETF dengan Spot ETF adalah hal yang jelas berbeda. Bitcoin Futures ETF di-backup oleh market futures, di mana jauh lebih volatile dan lebih tinggi resikonya dibandingkan spot. Kenapa? Karena Bitcoin Futures ETF berbasis futures, dan harga belum tentu sama dengan harga spot Bitcoin. Namanya aja futures, bisa profit ataupun rugi. Karena saat kita beli ada kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual Bitcoin pada harga yang telah disepakati di masa depan. BlackRock yang dulunya antipati dan benci Bitcoin, sekarang malah jadi pro Bitcoin dan udah mengajukan izin untuk menerbitkan Bitcoin Spot ETF. But you were kind of skeptical. Yeah, I was skeptical because the early users it was heavily used for, let's say, illicit activities. And I think as it became more accessible, and also I do believe the role of crypto is, it's digitizing gold in many ways. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country, or the devaluation of your currency, whatever country you're in, let's be clear: Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency. Pada 2022 lalu,
BlackRock udah mulai perlahan masuk market Bitcoin dan kripto dengan bekerja sama melalui Coinbase, salah satu crypto exchange tier 1 di dunia, untuk menjual Bitcoin kepada investor institusi. BlackRock saat ini adalah hedge fund dan investment fund terbesar di dunia, dengan AUM atau nilai pengelolaan dana investasi sebesar 9-10 triliun dolar. Dengan nilai AUM 9 kali lipat GDP Indonesia, begitu disetujuinya Bitcoin Spot ETF, BlackRock akan sangat bisa nge-trigger harga Bitcoin naik berkali bahkan berpuluh kali lipat di masa depan dibandingkan saat ini. Fun fact-nya, berdasarkan data, rate kesuksesan BlackRock dalam pengajuan ETF-nya selama ini adalah 1:575. Artinya, dari 575 pengajuan ETF, BlackRock hanya gagal 1 kali. Ini mengartikan success rate approval-nya ETF BlackRock mencapai 99,8%. Kenapa? Karena reputasi, begitu besarnya dana pengelolaan mereka, dan investornya yang terdiri dari berbagai perusahaan kelas dunia. Sebagai gambaran dari ranking GDP negara di seluruh dunia, dana pengelolaan BlackRock tepat berada di bawah Amerika Serikat dan China. Gila banget kan? Dengan adanya berita Bitcoin Spot ETF yang akan segera terbit, ini merupakan satu langkah maju untuk Bitcoin. Artinya, perusahaan sebesar BlackRock aja udah sadar potensi Bitcoin di masa depan. Hingga akhirnya sekarang coba masuk ke ETF sebelum terlambat. Market cap Bitcoin per video ini dibuat bahkan berada di ranking 11 tepat di atas Tesla. Ini belum termasuk berbagai perusahaan besar lain seperti Visa, Microsoft, dan lainnya yang udah mulai mengintegrasikan teknologi blockchain ke pengembangan unit bisnisnya. Semakin tingginya adopsi oleh perusahaan raksasa, mau nggak mau memaksa regulator untuk melek dan sadar bahwa Bitcoin dan kripto adalah aset yang nilainya nggak akan bisa dibendung lagi. Dan market cap-nya juga makin lama makin gede. Dan untuk investor retail seperti kita, dengan masih belum adanya ketok palu persetujuan Bitcoin Spot ETF, ngebuat kita masih diberi kesempatan untuk akumulasi. Sebelum akhirnya kelak disetujui, terbit, dan harganya kemudian pump to the moon, bahkan to the Pluto. Makanya, kalau kita beli Bitcoin atau ETF-nya, saat Bitcoin Spot ETF udah disetujui, ya jelas udah ketinggalan banget momentum besarnya. Jadi, boleh dibilang sekarang kita ibaratnya sedang menuju final call. Pesawat akan segera berangkat, tinggal tunggu waktu aja. Yang jadi pertanyaan, apakah teman-teman mau jadi bagian dari penumpang itu sebelum berangkat atau enggak? Dan kalau teman-teman pada akhirnya ikut turut jadi penumpang, pastikan beli Bitcoin hanya dengan dana dingin, tanpa pakai uang pinjaman, apalagi pinjol. Teman-teman ada pendapat atau perspektif lain? Silahkan isi pendapat di kolom komentar ya. Saya Azwardi Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya.